Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzalez Jahalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan mereview buku ke-11 Pengantar Sosiologi. Langsung saja pada bagian yang pertama. Dalam pembacaan yang telah diberikan, Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai mewarisi gagasan Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah dan sejarah itu adalah cerita tentang pengembangan sifat dasar mereka, yaitu pikiran, dalam kasus Hegel, kapasitas untuk tenaga kerja kreatif dan karya Marx. Dalam kedua space account, keseluruhan sejarah berfokus di pusat tertentu yang menyatukan tema. Tema ini untuk dilihat dalam setiap tahap sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi dominan. Bagian kedua, dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah pekerjaan Weber memang suatu kesatuan yang utuh, dan jika demikian, apa mungkin temanya mempersatukan. Rasionalisasi telah dinominasikan dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami menyarankan bahwa hal itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa keprihatinan utamanya adalah dengan individualitas modern, kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisasi merupakan ciri khas dan integral dari kapitalis sebagai sistem sosial. Ini akan menjadi jelas betapa banyak pengaruh yang Weber miliki, bahkan pada Marxis. Penekanan Weber pada sumber-sumber yang tidak rasional dari fenomena yang tampaknya rasional seperti struktur administrasi dan prosedur, dan pandangannya yang suram tentang kehidupan dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi sangat didukung oleh sekolah Frankfurt dari pengawasan administratif yang meskipun dirumuskan dalam cara yang sama sekali berbeda bagi Weber. Berikutnya, pengaruh Durkheim terhadap sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang Talcott Parsons diidentifikasi sebagai membuat kebulatan tekad dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian penting dari teori Parsons yang diambil langsung dari Durkheim, dan melalui semua itu, dia digambarkan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun, reaksi terhadap Parsons atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalis, dan konsensus yang diduga menandaskan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat dan menyepelekan konflik. Berarti bahwa Durkheim pun dicercakan pandangan konservatisme sudut pandangnya. Pada saat yang sama, ada juga reaksi kuat terhadap pandangan metodologis yang menyangkut Durkheim sebagai pelopor heroik karena dia berupaya membuat sosiologi ilmiah dengan membuatnya secara kuantitatif dengan menggunakan statistik bunuh diri secara canggih. Sehubungan dengan ini, Durkheim juga diserang sebagai orang yang berkedudukan yang menjadi istilah pelecehan terhadap semua orang yang meyakini bahwa sosiologi itu mungkin ilmiah. Saat ini, penilaian yang keras dan meremehkan sedang dipertimbangkan kembali dan diimplikasikan radikal pemikirannya sedang ditekankan. Bagian yang berikutnya, Parsons adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern. Sebanyak melalui reaksi terhadap dirinya melalui pengaruh positifnya. Meskipun dia terus memiliki hubungan dengan para pengikut kontemporer, namun keyakinan bahwa Parsons mengabaikan konflik, kekuasaan, dan dominasi dalam masyarakat menggerakkan isu-isu ini ke posisi pusat, di mana bagi sebagian besar ahli sosial, mereka tetap ada sampai hari ini. Memang benar, pandangan yang terjadi setelah tahun 1960-an memiliki daya tarik terbesar bagi masyarakat sosiologis
adalah pandangan yang telah memberikan makna utama pada hubungan kekuasaan. Bagian yang keenam, interaksi simbolis terus dilakukan dan tetap produktif untuk investigasi penelitian, tetapi telah menjadi termarginalkan sehubungan dengan arus pemikiran sosiologis. Dikreditkan sebagai kontribusi penting kepada relatif pemikiran sosial, terutama melalui gagasan tentang teori pemberian nama. Hal itu tidak kurang dihargai sebagai ditinggalkan oleh relativisme yang lebih drastis dan mencakup semua dari doktrin pasca prokurisasi dan pasca peristik. Yang berikutnya, etnometodologi. Keduanya dihargai dan disalahkan karena membuat salah satu kontribusi paling penting pada destabilisasi ortodoksis sosiologis yang telah membentuk diri mereka sendiri di Inggris Amerika Sosiologi. Hal ini dianggap sebagai menyajikan tantangan langsung pada kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan sebagai akibatnya realisasi mimpi sosiologis apapun tentang teori besar. Etos seperti interaksi simbolis telah terrealisasikan dalam bidang sosiologis dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk tetapi seringkali tidak memiliki hubungan dengan linguistik daripada sosiologi. Meskipun tercoret, etnometodologi tidak kurang tetapi konversial, sesuatu yang sangat umum memiliki setidaknya diperhatikan untuk dipuji sebagai presor dari struktur postingan dan sikap postmodern dalam sosiologi, atau dihukum karena memainkan peran yang mengganggu dalam teori sosiologis. Dalam hal yang kedua ini, teori sosiologis telah memperhebat banyak lawan sehingga para sintesis kini harus berupaya menyelaraskan diri dengan beberapa wawasan etnometodologi yang harus dimasukkan ke dalam campuran teoritis. Selanjutnya, meskipun tulisan-tulisan utama sekolah Frankfurt diproduksi dalam periode antara 1920-an dan awal 1960-an, pengaruh langsung mereka berada pada puncaknya dari awal tahun 1960-an sampai awal 1980-an, dan sekarang sudah tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademik, seperti yang ditunjukkan di bab yang kedua, dengan berkurangnya minat terbaru pada gagasan Marxis dalam sosiologi, kritik masyarakat industri, dan dasar intelektualnya dalam alasan pencerahan telah berpindah. The mantle of critique sekarang telah diteruskan ke para poststrukturalis yang didiskusikan nanti, tapi yang pikirannya seringkali cocok dan oleh karena itu melanjutkan tema sekolah Frankfurt. Kita telah menyebutkan keraguan sekolah Frankfurt tentang realisasi cita-cita pencerahan, tetapi dalam hal kunci posisi yang diambil sekolah adalah ambivalen. Gagasan alasan yang dienatkan dalam institusi industri masyarakat adalah kritik karena realisasi ini berjumlah penyimpangan dan penguraian penalaran, bukan karena daya tarik apapun atau alasan yang dicurigai. Sekolah ini pesimis terhadap kemungkinan penggulingan kapitalisme secara revolusioner sesuai dengan doktrin Marxis ortodoks. Tetapi bagaimanapun pendekatan ini pada dasarnya bersifat optimis, jika hanya beberapa cara yang efektif dapat ditemukan untuk menentang institusi industri yang berlaku masyarakat dan mengekspos kepalsuan landasan intelektual. Bagian yang berikutnya, strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam reorientasi Anglo-Amerika sosiologi terhadap pemikiran sosiologi sosial Eropa.
itu juga menghancurkan hambatan disiplin. Sejauh ini, metode strukturalis yang berasal dari antropologi dan linguistik tampaknya merupakan sarana yang menganalisis fenomena budaya secara umum. Itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, di mana teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya dikombinasikan dengan pengaruh barat Marxisme terhadap budaya hegemoni. Sifat strukturalisme sebagai bentuk analisis budaya yang sangat mendorong minat terhadap analisis sedikit seperti Talcott Parsons. Bagaimanapun strukturalisme akan mungkin lebih berpengaruh dalam hal dampak dari reaksi terhadap hal itu, bukan melalui pencapaian positif. Nama poststrukturalisme mencerminkan fakta bahwa hal itu mengikuti dari dan berutang terhadap beberapa gagasan kepada strukturalisme begitu banyak sehingga Manfred Frank misalnya lebih suka menyebutnya neostrukturalisme, menggunakan pengaruh yang jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi terhadap pemikiran modern daripada adanya strukturalisme yang tepat dan sementara terhadap kontinuitas diantaranya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.